Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh awak bertanya Cik Mak? Kuliah mana kan? Di Minang ku kan ada 2 balai sumbang. Iya betul. Ada untuk padusi dan ada untuk laki-laki. Iya. Misalnya tuh ada sumbang duduk, sumbang tagak, sumbang kurena, sumbang makan dan lainnya. Jadi yang pertama ku sumbang duduk. Bagaimana caranya padusi duduk di Minangkabau ke Mak? Sebelum kita menyerenah ke sumbang duduk, perlu kita memahami adalah apa arti kata sumbang. Arti kata sumbang itu ialah suatu tingkah laku perbuatan yang kurang elok atau bahasa pasarannya tua kurang etis. Sumbang duduk di Minangkabau ialah duduk padusi, duduknya adalah basimpuah. Hendak boleh baselo, tidak boleh mencongkong. Ketika duduk di kursi, duduk padusi itu harus menyampiang. Sama ketika duduk mana yang hendak harus menyampiang, tak dia terangkat. Demikianlah sumbang duduk yang ada di Minangkabau. Oh, baik itu ya Mak yo. Iya baik itu. Berarti padusi ku duduk di Minang ku harus basimpuah. Harus Tidak basimpuah. boleh duduk Mengangkang. mengangkang. Gitu, Mak. Berarti kalau baselo ku itulah sumbang mana ya Mak? Itulah ya? sumbang mana, artinya tidak boleh duduk baselo, mencongkong. 2, 3. Oh, baik itu ya Mak ya. Iya baik itu mana kan. Kalau sumbang tagak tuh baalu tuh Mak. Kalau sumbang tagak tuh bak kecil makna tua tadi. Yang pertama tuh sumbang tuh kan sesuatu yang tidak etis, artinya sesuatu kok tidak boleh kerajuan. Cuman alun sampai ke batas salah itu nan sumbang tadi dan sampaikan makna tua tadi. Sementara yang sumbang tagak kok bak kecil orang tua kita Minang usah panagak tentang pintu atau janjang keturunannya. Situ artinya mana dan padusi ko ndak boleh nyetagak di tepi pintu apalagi di jalan di janjang sampai itu turun tanggo gitu. Dan artinya mana tidak boleh tagak baru dengan Betul. yang bukan muhrimnya dengan tua. Betul benar. Kata yang lainnya ketika tagak ataupun ketika pai bermain artinya ketika kita kumpul dengan kawan-kawan artinya di situ kita tidak boleh bercengkrama, artinya bercengkrama dalam hal yang memang tidak diajarkan oleh agama dan juga dilarang di Minangkabau, yang membatasi pergaulan. Mungkin kalau untuk sumbang tagak tuh itulah kira-kira kan. Oh, baik itu ya Mak Tiga. ya. Oh, berarti sumbang tagak ku awak ndak boleh tagak di pintu dan Mak ya. Iya benar. Apalagi ke janjang turun naiknya. Menggaduh ke orang. Iya Mak. Lagi dengan yang ndak muhrim Mak ndak boleh awak tagak ya. Sumbang mana nampak juga. Iya, Mak. Sumbang duduk alah, sumbang tagak alah. Jadi kalau sumbang makan tuh baalu tuh Mak. Sumbang makan pun diatur juga di adat Minang kan. Setelahnya kalau di adat Minang ketika sama padusi makan dia ambil tidak boleh mencapak, ambil pun harus tidak boleh banyak-banyak. Makan lambe-lambe, tidak boleh makan sambil tagak, apalagi berjalan sambil berjalan tuh kuai lo baik tua. Iya lah. Makan Ketika dengan kanan kali ya. ya makan dengan tangan kanan, tidak boleh dengan kidal. Dengan suwuk. Kau dapet tu baca bismillah Iya. tua ya. Ketika makan tidak boleh mengecek kecuali penting mana. Apalagi berbunyi semi makan tu tidak boleh lah mencapak silahkan kini dengan tu apa. Yo, berarti kayak gitu makan di Minang kok. Begitu mana diatur mana Tak boleh awak mencapak, cara Mak, ya? tidak boleh awak mencapak apalagi berjalan sambil makan itu kurang elok nampak. Cuman nan kini itu kan makan kok gaya anak muda ini lah banyak. Dengan gayanya gini nggak pandai makan di tangan nih. Banyak pakai sendok makan. Zaman now istilahnya. Istilahnya. Artinya kalau awak makan di sendok boleh ya, nggak dilarang ya. Tapi kok makan bakso itu Ah. itu yo tambah pakai sendok. Saat ini kan kalau ketika pakai sendok jangan sampai berbunyi lo sendok beradu, lo sendok dengan piring atau beradu, lo sendok dengan gigi, kau tuh bahaya lo jadi. Habis sendok gigi. 3. Oh, itu sumbang makan tadi ya Mak ya. Jadi timbul pula
Pertanyaan dari aku, Mak. Kalau sumbang berpakaian kok alo kok, Mak, kalau di Minang kok, Mak. Kadang ada tuh, Mak, ya, pakaian-pakaian awak kok yang alah melenceng dari adik ibu ya, Mak. Jadi banyak nih Pak di. Jadi kalau sumbang dalam pakaian ko artinya waktu itu dahulu ko lah matur apa caranya pakaian ko di Minangkabau tadi artinya kan tidak boleh pakaian sampi, tidak boleh transparan, ya ciri lain tidak boleh pakaian tu nan tampak luar dalam, artinya di situ pakaian aku tidak boleh menjadi tontonan untuk anak laki-laki. Bagi banyak saya pakaian wako di Minangkabau kok pertama rapi, pakaian harus berasia. Kalau Malia kita parusi Minangkabau yo kau dapat menutup aurat, pakaian baju kurung. Itu benar. Baju kurung ko mang harus yang agak longgar. Kena longgar. Dah sampai pulau ko babu itu ketika jahit ko aku buku aja cetak badan pas badan. Iya lah kena baju kurung sebenarnya nan longgar badan. Baju kurung basiba istilahnya. Nah, kalau istilah orang siswa. Tapi kebanyakan kini yang seksi-seksi lah, Mak, yang membuka-buka aurat gitu, Mak. Betul. Ya, itulah lah mulai melenceng nampaknya ini anak generasi muda itu dan ini dia tidak ada pengajaran sebenarnya salah-salahnya tua pun tidak, cuma dia dan muda pun tidak lo ingin belajar Mengikuti tren lah. mengikuti tren perlu. Saya itulah yang bisa wak tanyakan dulu, Mak. Ketek banyaknya bisa ada ilmu yang masuk ke awak, Mak. Bisa wak terapkan di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bisa sama kita terapkan ke anak lain, artinya sama-sama belajar gitu. Makasih banyak ya, Mak. sama-sama. Pertemuan kita pada episode kali ini mungkin terakhir kami mengajak kepada kawan-kawan generasi muda Minangkabau, khusus generasi muda Pasaman, mari kita sama-sama balik untuk memudayakan budaya usang, budaya lamu Minangkabau. Penyebabnya tugas kita generasi muda Pasaman Minangkabau untuk melestarikan kembali budaya-budaya kita dan lah mulai hilang. Dan kami mengajak dari pemuda budaya Kabupaten Pasaman bagi rekan-rekan ataupun bagi kawan-kawan generasi muda untuk sama-sama kita pelajari budaya-budaya Minangkabau untuk ke depan. Kami bersedia untuk kawan-kawan di pemuda budaya Pasaman bersama-sama kita bergabung dalam pemuda budaya Pasaman, bersama-sama kita belajar di dalam komunitas itu. Mungkin dari kami cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.